Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kalian akan mempelajari terkait dengan materi pokok, yaitu model pembelajaran inquiry ya, untuk mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Jadi pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari model-model pembelajaran yang tergolong dalam pendekatan saintifik atau pendekatan yang berbasis kegiatan ilmiah. Di antaranya adalah model pembelajaran inquiry ya. Jadi di dalam pembelajaran IPA khususnya untuk sekolah dasar merekomendasikan di dalam sintak kegiatannya harus mengandung kegiatan ilmiah ya, sehingga untuk pembelajaran inquiry juga termasuk dalam pembelajaran berbasis kegiatan ilmiah. Di dalamnya mencakup 5M ya, kalau dikenal di kurikulum 2013 dinamakan 5M, yaitu mengamati, kemudian menanya ya, kemudian mencoba ya, mendiskusikan, kemudian dan mengkomunikasikan hasilnya. Bagaimana terkait dengan pembelajaran model inquiry ya, kita simak ke slide selanjutnya. Untuk pembelajaran inquiry dilihat dari sudut pandang, ada beberapa pakar atau ahli yang menyatakan tentang pembelajaran inquiry. Salah satunya adalah ahli dari luar negeri bernama John Dewey ya. Pembelajaran inquiry didukung oleh 4 karakteristik utama, yaitu yang pertama adalah selalu ingin tahu ya, yang menimbulkan rasa penasaran dari peserta didik terkait apa yang akan dipelajarinya ya. Kemudian untuk selalu ingin bicara ya, yang kedua komunikasian idenya karena dapat dikemas dengan pembelajaran kooperatif juga dalam kelompok. Kemudian untuk selalu ingin membuat sesuatu ya, karena di dalamnya terdapat suatu pengolahan atau pengolahan untuk merumuskan suatu jawaban dari hipotesa. Kemudian untuk yang keempat ada selalu mengekspresikan seninya atau keterampilannya. Kemudian untuk membaca inquiry yang kedua, ini pengertiannya dari beberapa pakar lagi. Yang pertama dari segi MIT, bahwa proses memperoleh dan mendapatkan informasi dan melakukan informasi atau eksperimen untuk mencari jawaban ya, untuk memecahkan masalah. Jadi semua pembelajaran yang berbasis kegiatan ilmiah di dalamnya mencakup pemecahan masalah ya, atau problem solving. Kemudian untuk dari Pak Mulyasa yang dari bukunya pembelajaran yang inquiry, maka pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek ya, bukan objek, tapi sebagai student center ataupun subjek belajar yang aktif ya. Kemudian dari pakar yang lain dari Gulo ini ya, suatu rangkaian inquiry itu adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal atau seluruh kemampuan siswa ya, dari aspek semua ranah kognitif, psikomotor maupun efektifnya, yang sistematik ya, terstruktur, terencana dengan baik, dan analitik ya, maupun dilibatkan kemampuan berpikir kritisnya ya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu dari Sanjaya terkait dengan pembelajaran inquiry, menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal ya, dan menemukan sendiri dari suatu apa yang dipertanyakan karena ada hipotesa awal, bagaimana menduga sementara jawaban dari apa yang akan mereka lakukan atau mereka praktikkan. Kemudian asumsi model inquiry dari Saxman ya, dari ini selalu ingin tahu dan ingin bicara ya, ini sudah tadi di awal. Dan kemudian untuk ini jenis-jenisnya apa saja, jenis model pembelajaran inquiry seperti guided inquiry, yaitu inquiry terbimbing ya, karena di dalam pembelajaran inquiry perlu adanya bimbingan guru. Nah, ini model biasanya diterapkan di SD, tidak bisa menggunakan inquiry secara bebas ya, karena inquiry di SD perlu adanya penyediaan bimbingan atau petunjuk-petunjuk yang lengkap ya dari seorang guru untuk kompetensi yang akan dicapai oleh seorang siswa. Kemudian untuk modifikasi inquiry ya, modifikasi di mana guru hanya memberikan permasalahan saja, sebatas itu saja. Untuk yang lainnya, pengertian percobaan itu diperoleh oleh siswa.
Kemudian untuk free inquiry ya, inquiry bebas, di mana siswa harus mengidentifikasi dan merumuskan ya macam problema yang dipelajari. Ini sangat memerlukan persiapan yang matang dan pengumpulan informasi yang lengkap ya. Dari sebelum kegiatan itu sudah ada materi-materi prasyarat yang tentunya cukup untuk melakukan praktikum menggunakan model ini ya. Ini biasanya untuk di SMA atau SMP ya. Untuk SD jarang sekali karena perlunya bimbingan guru sebagai fasilitator selalu memfasilitasi seorang siswa untuk menyediakan bimbingan yang cukup. Kemudian untuk jenis-jenis yang kedua dari Sun dan Trompet ya, ini inquiry role approach ya, atau pendekatan inquiry melibatkan siswa atau tim-tim ya, jadi kooperatif ya, kerjasama. Kemudian invitation into inquiry ya, melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah. Kita ingat selalu bahwa pendekatan saintifik selalu ada pemecahan atau problem solving ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah pictorial riddle ya, mengembangkan motivasi dan minat siswa untuk meningkatkan cara berpikir kritisnya ya. Kemudian untuk jenis-jenis yang dari model pembelajaran inquiry, ketiga synaptic lesson yang memusatkan keterlibatan ya, untuk berbagai macam bentuk kiasan ya, bentuk persepsi terhadap sesuatu yang dihadapinya. Kemudian untuk value verification, yaitu siswa lebih difokuskan pada pemberian kejelasan ya, dimana ini lebih kepada nilai manfaat ataupun manfaat ke dalam kehidupan sehari-hari siswa, materi itu bermanfaat untuk penerapan ke kehidupan siswa itu seperti apa, manfaat dari proses pembelajaran itu. Ini sama. Kemudian untuk jenis kemudian langkah-langkah ya, langsung saja muncul langkah-langkahnya. Ini dari bukunya Mulyasa, guru memberikan penjelasan, instruksi atau pertanyaan pada materi. Langkah awal orientasi atau pemberian pengenalan terhadap materi apa yang akan mereka terima dari disampaikan oleh guru. Kemudian memberikan tugas ya, memberikan semacam permasalahan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaannya dengan persyaratan yang atau struktur prosedural seperti apa. Kemudian untuk guru memberikan penjelasan terhadap persoalan itu, yaitu di mana sintak ataupun prosedur pengerjaannya harus terstruktur ya, sistematis. Jadi siswa dari step 1 sampai terakhir itu paham bagaimana cara rentetan untuk menyelesaikan urutan tugas-tugasnya. Kemudian untuk resitasi, di mana menanamkan fakta yang telah dipelajari ya, untuk menjawab dari satu permasalahan itu ya, mereka menampilkan beberapa hasil identifikasi. Kemudian siswa merangkum dalam bentuk rumusan ya, kesimpulannya dirangkum dijadikan satu jawaban dari hasil praktikum saat itu. Kemudian untuk dari Sanjaya ini orientasi, pengenalan awalnya tadi ya, guru melakukan langkah-langkah membina suasana pembelajaran yang kondusif, di mana tata dan peraturan alat dan bahan yang digunakan seperti itu ya, itu dikumpulkan, kemudian disajikan petunjuk-petunjuk ya terkait dengan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian untuk merumuskan masalah, di mana siswa pada suatu persoalan diberikan beberapa pertanyaan ya, yang membuat yang ada hubungannya dengan langkah-langkah pembelajaran atau langkah-langkah prosedural pengerjaannya. Kemudian untuk perumusan hipotesis, di sini guru mengembangkan kemampuan menebak beberapa jawaban yang mungkin ya, yang mungkin untuk diselesaikan. Nah, jadi ada beberapa macam jawaban yang sekiranya jawaban itu tidak jauh dengan jawaban utama. Guru sudah merumuskan beberapa sistematika rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian untuk pengumpulan data, jadi aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan dari semua produk dan kelengkapan dari praktikum seperti apa. Kemudian untuk menguji hipotesis, di mana menentukan jawaban yang
sesuai dengan data apa yang mereka kumpulkan tadi ya. Jadi hipotesis itu diuji dengan apa, menyocokkan scientific identification, yaitu menyelidik hasil-hasil identifikasi dari apa yang mereka kumpulkan tadi ya. Kemudian untuk merumuskan kesimpulan dari jawaban hipotesis ini, jawaban sementara tadi yang diperoleh merujuk kepada sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan adalah merupakan suatu jawaban dari apa yang ditanyakan di awal tadi. Jadi pertanyaan di awal tadi dijawab, dirangkum menjadi sebuah kesimpulan inti. Kemudian untuk keunggulannya, di mana siswa dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar-dasarnya terkait dengan ide-ide yang mereka capai secara mandiri. Kemudian untuk yang kedua adalah membantu menggunakan ingatan, kemudian mendorong siswa untuk berpikir secara kritis ya terkait dengan apa yang dilakukan secara prosedural tadi. Kemudian mendorong siswa berpikir intuitif